minum dia mabuk. Begitu adzan subuh dia ke masjid, dia pakai celana pendek, pakai baju Barcelona, rupanya habis nonton bola, celananya pendek, di tangannya dengan botol, lalu dia minum, dia sempoyongan. Begitu adzan dia pergi ke masjid. Begitu sampai masjid, imam melihat, oh kata imam ini anak ini mabuk. Lalu imam tahan, stop, kamu mau kemana? Dia bilang, imam saya mau ke masjid, saya mau sholat subuh. Dia pegang botol. Kata imam, tidak boleh, orang mabuk tidak boleh ke masjid. Lah taqrabus shalah wa antum sukara, tidak boleh orang mabuk masuk masjid. Dia bilang, imam saya tidak mabuk, saya tidak mabuk. Kata imam, tidak mabuk dari mana? Kamu berjalan sempoyongan, celana kamu pendek, di tangan kamu ada botol, di mana tidak mabuk? Dia bilang, imam saya tidak mabuk, percaya sama saya. Ya sudah, kata imam, kalau memang kamu tidak mabuk, saya mau tanya, subuh berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Maka dengan yakin dia jawab 4, imam. Dia jawab berapa? 4, imam. Mendengar itu imam katakan, dasar orang gila, pergi kamu. Tidak ada subuh itu 4 rakaat, pergi kamu. Akhirnya merasa dia diusir, dia pulang. Di tengah jalan dia bertemu kakek-kakek, orang tua. Rupanya orang tuanya pengen ke masjid, pakai kopiah. Dia pakai surban, ya, surban namanya ya. Apa? Surban. Ada kakek-kakek pakai kopiah, pakai surban. Dia tanya, kakek mau kemana? Kakek bilang, saya mau ke masjid. Mau ngapain kakek? Dia sambil pegang botol, dia tanya si kakek mau kemana? Kakek mau ke masjid. Mau ngapain kakek ke masjid? Kakek bilang, saya mau sholat subuh. Wah, kata dia, kakek kebetulan saya mau tanya, sholat subuh kakek berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Kakek jawab, sholat subuh itu 2 rakaat. Terus dia bilang, kakek pulang saja, saya 4 saja disuruh pulang, apalagi cuma 2. Saya jawab 4 aja disuruh pulang, apalagi kakek cuma 2. Coba lihat, menurut dia benar, padahal dia yang salah. Nah itu namanya jahil murakab. Kita kembali, orang yang tidak sholat para jemaah, itu berbagai macam faktor. Bisa dia tidak sholat karena dia menganggap sholat itu tidak wajib, dan orang begini sudah ada di Indonesia. Dia menganggap dirinya sampai kepada ma'rifat kepada Allah, lalu dia tidak lagi melaksanakan sholat. Maka ulama dari dulu, dari timur ke barat sepakat, apabila ada orang yang mereka itu menganggap sholat itu tidak lagi wajib, padahal sholat itu wajib, lalu dia katakan tidak wajib, dia ingkari kewajiban sholat, maka ulama seluruhnya sepakat dia telah murtad dari agama. Jika dia mengingkari kewajiban, jelas? Jelas? Jelas. Yang kedua ada juga orang yang tidak sholat karena lalai, karena malas. Kalau sudah nonton bola dia bangun. Bila nonton Barcelona versus Manchester United dia bangun. Nonton Prancis Argentina dia bangun. Begitu selesai penalti dia tidur. Maka orang yang tidak sholat karena lalai, karena malas, dia tidak kafir, tetapi dia berdosa besar. Yang mana kalau dia terus dengan dosanya dan tidak bertaubat kepada Allah, maka ditakutkan pada akhirnya dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi jangan tinggalkan salat. Jelas kira-kira ini? Jelas? Kita tinggalkan yang pertama. Yang kedua Nabi bertemu lagi dengan sekelompok orang yang mereka itu berenang di lautan nanah. Berarti kan dia ini menjumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang menjijikkan.
Dia berenang di lautan nanah begitu. Nanah, apa kalau bahasa sini nanah ya? Nanah. Nanah yang berbau. Dia berenang di situ. Lalu setelah dia berenang di lautan yang penuh dengan nanah, dilempari batu-batu. Ini cerita lebih lengkapnya. Bapak bisa buka di dalam kitab namanya Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah yang ditulis oleh Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani dari kota Makkah. Profesor, guru besar di dalam bidang hadis. Singkatnya, ketika dia berenang di lautan nanah dilempari batu-batu dari api neraka, akhirnya dia binasa. Maka Nabi pun bertanya, wahai Jibril, siapa dia? Maka Jibril menjawab, wahai Muhammad, dengarkan. Wahai Muhammad, itu adalah orang yang selama di dunia dia mempraktekkan dan memakan yang namanya riba. Riba itu adalah salah satu hal yang dilihat Nabi di dalam perjalanan. Perhatikan para jamaah, saya akan bahas ini. Dengarkan baik-baik. Riba, kita sepakat. Riba itu haram atau halal? Haram atau halal? Haram atau halal? Haram. Kita sepakat riba haram, iya. Tetapi kita tidak boleh asal tunjuk. Oh itu riba, oh itu riba. Tunggu dulu, dikaji dulu. Jadi kita sepakat riba itu haram, iya. Tetapi apakah konten ini riba? Apakah ini riba? Apakah ini riba? Itu harus kita bertanya kepada ulama. Jangan asal tunjuk itu riba, ternyata tidak. Jangan asal tunjuk tidak riba, ternyata riba. Jadi riba perlu pengkajian. Tapi secara umum kita bicara riba hukumnya baik. Perhatikan para jemaah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takutlah kalian semua kepada Allah. Kalian jangan takut dengan yang lain, tapi takutlah kalian kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkanlah sisa-sisa dari praktek riba jika kalian benar beriman kepada Allah. Saya ulang. Tinggalkan sisa-sisa dari praktek riba jika kalian benar beriman kepada Allah. Itu firman Allah. Apa lanjutannya? Wa illam taf'al. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin wa illam taf'al. Dan apabila kamu tidak juga meninggalkan, dan apabila kamu memilih untuk tetap terlibat riba dan tidak mau meninggalkan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka bersiaplah kamu menerima tantangan berperang langsung dari Allah dan Rasul. Allah akan ajak kamu berperang, Nabi akan ajak kamu berperang. Apa maksudnya Allah mengajak berperang? Maka Ibnu Abbas di dalam tafsirnya mengatakan, yang dimaksud orang yang diajak Allah berperang adalah orang itu terancam mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jelas kira-kira? Jelas? Riba hukumnya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, ujar Nabi, la'anallahu akilan riba wa mukilah wa katibah wa syahidin. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang memakan riba. Apa yang dimaksud makan riba? Siapa? Siapa? Allah melaknat orang yang memakan riba. Saya ulang, Allah mengutuk, melaknat orang yang makan riba. Siapa yang makan riba? Yang makan riba adalah rentenir. Rentenir kan? Kalau disebut rentenir. Allah kutuk itu rentenir.
dulu Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolres, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya paling gembira kalau ada pejabat atau aparat duduk bersama-sama di majelis ilmu gembira. Bahkan ada panjang umur saya. Jadi Pak Kapolres dulu sekitar mungkin 6 tahun yang lalu, saya pernah didatangi oleh perempuan dan laki-laki umurnya mungkin baru 19 tahun, muda. Dia datang menangis. Saya tanya, kenapa kalian menangis? Dia bilang, Pak Ustaz, saya bingung, saya mau cerita. Saya bilang, kenapa? Dia ceritakan, ini suami saya diberhentikan kerja karena dulu di Kalimantan, Pak Kapolres, kan Kalimantan ini dia banyak perusahaan batubara, Pak Kapolres. Jadi waktu itu suaminya bekerja di salah satu perusahaan batubara. Waktu itu apa kalau bahasa kita? Waktu itu lagi negara ini apa waktu itu disebutnya? Kolaps. Intinya terjadi banyak pengurangan di setiap perusahaan waktu itu, Pak. Kolaps. Apa namanya? Tetapi apa istilahnya dulu? Di PHK. Tetapi waktu itu disebutnya pokoknya keadaan lagi sulit. Kolaps. Saat itu kalau tidak salah, anggaran untuk tiap daerah Negara dalam keadaan kolaps. waktu itu masalahnya. Kolaps. Ya waktu itu begini, pokoknya anggaran yang biasa kabupaten sekian, provinsi itu dikurangi. Jadi memang ekonomi waktu itu sulit, sehingga banyak pemutusan kerja, termasuk suami dia. Sehingga suami dia tidak lagi bekerja, dia rumah menyewa, kontrak. Suatu hari Pak Jojo, itu dia ceritakan saya hamil, Ustaz. Beberapa bulan menjelang melahirkan, dokter memutuskan ini sesar. Karena dokter berdasarkan ilmunya ini anak mesti sesar. Ditanya berapa biaya sesar, ujar dokter estimasinya perkiraannya 20 juta sekian. Dia bingung, di mana dia dapat uang 20 juta? Dia bingung. Akhirnya apa? Akhirnya dia coba pinjam, tidak ada orang yang kasih pinjam. Karena orang tahu suaminya diputus kerja, dia tidak punya pendapatan, rumah pun dia hutang. Di mana dia bisa bayar? Akhirnya tak ada orang yang pinjamkan duit. Dan dia kebingungan. Kalau hanya sekedar membangun rumah, kita bisa sabar. Kita belum bisa kasih plafon, dia dulu pakai sek. Tapi ini mau melahirkan, tidak bisa ditunda. Akhirnya dia pinjam uang pada rentenir, Pak Kapolres. Dia pinjam uang pada rentenir. Singkatnya, dia pinjam 20 juta. 20 juta sekian. Takdir Allah, Pak Kapolres, begitu tiba waktu melahirkan, ternyata Masya Allah, dia melahirkan normal. Padahal tadinya apa? Sesar. Begitu dia melahirkan normal, ini 20 juta ada di tangan, akhirnya dia berpikir kebutuhan kita banyak. Belilah perlengkapan bayi, belilah ranjang bayi, akhirnya uang itu habis, akhirnya tetap dipakai. Tiap bulan mereka kebingungan bagaimana bayar. Akhirnya si istri Pak Kapolres itu jadi pembantu rumah tangga. Dia jadi pembantu, digaji kalau tidak salah 1.300.000 atau 1.400.000 sebulan. Uang 1